Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Kisah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso, 5 hari tidak makan dan nyaris tewas saat selamatkan 4 nyawa prajuritnya. Sepak terjang prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di medan operasi selalu meninggalkan kisah-kisah heroik. Di bawah Panji dengan semboyan Tribuana Candraka Satya Dharma, pasukan elit TNI Angkatan Darat ini bersiap memberikan segala-galanya termasuk nyawa sekalipun demi menjalankan tugas negara. Bagi mereka, kehormatan adalah segalanya. Dikutip dari buku Sutioso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso mengenang perjuangannya saat mengemban tugas di medan operasi. Tidak tanggung-tanggung, mantan Gubernur DKI Jakarta ini sampai tidak makan selama 5 hari demi menyelamatkan 4 anggotanya yang tertembak musuh. Kisah dramatis tersebut berawal ketika Sutioso yang kala itu berpangkat kapten dipanggil oleh Ketua G1 Intelijen Hankam Maijen TNI LB Murdani untuk menjalankan tugas penting dan rahasia ke perbatasan Timor Portugis atau Timur Timur yang saat ini disebut Timor Leste untuk memantau perkembangan situasi politik dan keamanan daerah tersebut yang makin genting. Pasalnya, para pengungsi dari Timor Portugis mulai membanjiri daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk meminta perlindungan. Sementara itu, partai-partai politik di Timor Portugis belum mendapatkan titik temu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Bahkan, pemerintah Portugis sendiri beberapa kali mengadakan perundingan dengan sejumlah partai politik seperti UDT, Fretilin, dan Apodeti. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Memasuki awal tahun 1975, Sutioso ditugaskan secara klandestin atau rahasia praoperasi Sandi Yuda terbatas yang kemudian dikenal dengan Sandi Operasi Flamboyan. Sutioso menjadi orang pertama yang disusupkan oleh Benny Murdani ke Timur Timur untuk mengumpulkan informasi. Bersamaan dengan itu, Satuan Tugas Intelijen Kopassus di bawah pimpinan Mayor Yunus Yovia yang beranggotakan 100 personil dipersiapkan. Seiring perkembangan situasi di Timor Portugis, Satgas dikembangkan dengan membagi menjadi 3 tim yang diberi nama perempuan, yakni Susi, Tuti, dan Umi. Masing-masing tim beranggotakan 100 personil sebagai bagian dari tim operasi semboyan. Tim Susi dipimpin oleh Mayor Infanteri Yunus Yovia dengan Wakil Komandan Kapten Infanteri Sunarto, sedangkan tim Tuti dipimpin oleh Mayor Infanteri Tarub dengan wakilnya Kapten Infanteri Agus Salim Lubis. Sementara tim Umi dipimpin oleh Mayor Infanteri Sofian Effendi dengan Wakil Komandan Kapten Infanteri Sutioso. Sebagai pasukan intelijen tempur terbatas operasi Flamboyan, ketiga tim tersebut disusupkan dengan penyamaran di mana setiap personil memiliki ciri-ciri berambut gondrong, berpakaian sipil, kemeja dan celana jeans, dilengkapi dengan topi dan selendang khas Timor Portugis. Di kemudian hari, ketiga tim ini dikenal dengan sebutan The Blues Jean Soldier yang melegenda. Semua anggota pun diberi nama samaran. Sebagai kasih intel Satgas, Sutioso memilih nama Menix. Nama tersebut terinspirasi dari film Mata-Mata. Hingga akhirnya, Sutioso dikenal dengan panggilan Kapten Menix. Di sisi lain, anggota partai UDT yang dipimpin oleh Ketua Umum Francisco Xavier Lopez da Cruz telah melakukan gerakan revolusioner anti-komunis terhadap Fretilin pada tanggal 11 Agustus. Namun, gerakan tersebut mampu dilumpuhkan Fretilin. Bahkan, tidak sedikit anggota UDT yang ditangkap dan dibunuh oleh Fretilin. Tepat pada tanggal 27 Agustus 1975, tim Umi yang dipimpin oleh Mayor Infanteri Sofian Effendi dengan Wakil Komandan Kapten Infanteri Sutioso kemudian diterbangkan ke Kupang untuk selanjutnya ke Atambua, kota terdekat Indonesia ke Timor Portugis. Setibanya di Atambua, upaya penyusupan yang rencananya akan dilakukan melalui Keva Menanu untuk menguasai Ambeno dibatalkan. Tim ini diperintahkan melanjutkan perjalanan ke Mota Ain, sebuah desa pantai di wilayah Republik Indonesia yang hanya berjarak 3 km sebelah barat kota Batu Gede, wilayah Timor Portugis. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya tim Umi diperintahkan untuk menyusup jauh ke daerah pedalaman pegunungan di selatan Viquikui.
Saya dan pasukan mungkin tidak dapat kembali setelah melakukan penyerangan Pikwikwi yang terletak jauh dari basis. Tetapi, sebagai seorang prajurit, kita selalu siap melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya, apapun resikonya, kenang Sutioso. Karena keterbatasan pasukan, tim UMI saat di Kota Bot kemudian dibagi dua. Tim UMI di bawah pimpinan Mayor Infanteri Sofyan Effendi menyusup ke Tilomar. Sedangkan tim UMI di bawah pimpinan Sutioso menyusup ke Suai. Inilah penyusupan terjauh saat operasi Flamboyang. Menjelang tengah malam, ketika mendekati Suai, pasukan kemudian dibagi dua mengingat ada dua sasaran yang menjadi target, yakni markas polisi dan markas tentara. Sutioso menyasar markas tentara, sedangkan pasukan kecil dipimpin oleh Letnan Bambang bergerak menuju markas polisi. Tepat pukul 01.00 waktu setempat, Sutioso memberi isyarat dengan melepaskan tembakan. Kedua tim kemudian secara serentak melakukan penyerangan ke markas polisi dan tentara. Terjadi perlawanan sengit. Setelah pertempuran selama 20 menit, Sutioso melepaskan tembakan sebagai isyarat untuk mundur sesuai strategi hit and run. Saat itu, Sutioso mendapatkan laporan bahwa Sersan Parman yang bertugas sebagai penembak roket launcher tertembak di kakinya. Begitu pula pembantunya Sarwono tertembak sehingga satu jari tangannya putus. Termasuk 4 anggota lain yang tertembak. Namun, saat akan dijemput, ternyata Sersan Parman dan Sarwono telah berpindah. Di tengah kejaran pasukan musuh, pertempuran sengit terus terjadi. Pergerakan tim Sutioso untuk kembali ke Kota Bot terhambat karena harus bertempur dan membopong 4 anggotanya yang tertembak. Dalam perang dahsyat seperti itu, keempat orang yang tertembak mestinya ditembak mati supaya tidak menjadi beban. Bahkan para senior yang menghubunginya melalui radio telah menyarankan supaya ditinggal saja. Tetapi Sutioso tidak tega. Sutioso dengan 3 anggota kemudian membopong mereka yang terluka sambil memanggul senjata. Di tengah gempuran pasukan musuh, Sutioso bersama timnya terus melakukan perlawanan sambil bergerak menuju tempat yang aman. Bahkan, anggota yang dipapa Sutioso meminta supaya dia ditinggalkan dan dibekali granat. Jika sewaktu-waktu tertangkap, mereka akan meledakkan diri dengan granat tersebut. Tidak, kamu bisa saya selamatkan. Kuatkan saja dirimu, ujar Sutioso. Mereka terus bergerak. Hari sudah siang. Sutioso bersama timnya belum makan. Rasa lapar dan haus mulai menyerang. Hingga di suatu tempat yang cukup aman, Sutioso kemudian membuka radio dan meminta dikirim bantuan helikopter. Namun karena terbang terlalu tinggi, sehingga isyarat kepulan asap yang dibuat Sutioso tidak terlihat. Tapi, Sutioso tidak mau menyerah. Kolonel Dading kembali dihubungi untuk mengirim helikopter lagi. Namun, lagi-lagi helikopter tidak dapat melihat 5 titik kepulan asap yang dibuat oleh pasukan Sutioso. Akhirnya, Sutioso menembakkan pistol dengan tembakan isyarat berwarna hijau. Meski upaya tersebut berhasil, namun hal itu juga membuat pasukan Fretelin mengetahui keberadaan pasukan Sutioso. Di tengah serangan pasukan Fretelin, Sutioso meletakkan senjata dan ransel untuk membopong anggotanya yang terluka naik ke helikopter. Setelah berjuang keras, keempat anggota yang tertembak berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Sutioso kembali bergerak mencari jalan menuju perbatasan. Namun karena Fretelin sudah menyebar di mana-mana, sehingga perjalanan yang semula direncanakan selama 10 hari harus ditempuh dalam waktu 15 hari. Sehingga selama 5 hari mereka sudah kehabisan logistik. Makanan tidak ada, begitu juga air minum. Keletihan yang amat sangat ditambah rasa lapar dan haus, mereka harus terus bergerak menghindari kejaran musuh. Di tempat yang dirasa aman, Sutioso memerintahkan pasukannya untuk istirahat, tetapi Sutioso terus menahan kantuk dan rasa letih, lapar dan hausnya. Sutioso tidak mau semua terlelap, harus ada yang berjaga dan waspada. Di tengah keletihan, rasa lapar dan haus yang luar biasa itu, Sutioso tidak mau mengendorkan kewaspadaan. Dalam upaya melepaskan diri dari kejaran Fretelin, Sutioso juga melarang anggotanya untuk melepaskan tembakan kecuali sangat diperlukan untuk mempertahankan diri. Karena peluru mereka masing-masing tinggal 20 butir dari semula 250 butir. Setelah beristirahat sejenak, Sutioso bersama pasukannya kembali bergerak menyusuri jalur pantai. Mengingat beberapa jalur telah disekat oleh pasukan Fretelin. Satu persatu pasukannya bergerak pada malam hari, hingga akhirnya mereka selamat sampai di perbatasan dan masuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
Semua anggota pasukan selamat, meski kondisinya terlihat amat kurus, tak terkecuali Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso. Karena selama 5 hari mereka tidak makan. Itulah kisah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso yang rela 5 hari tidak makan demi menyelamatkan 4 nyawa prajuritnya yang nyaris tewas. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.